Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, bicara masalah agama, masalah Islam, masalah ibadah, masalah akhirat, masalah yang gaib, itu sesuatu hal yang urgen, penting bagi kita kaum muslimin, mukminin, muksinin, mutakin, para solihin. Sangat urgen, sangat penting bagi kita. Tapi bagi orang-orang di luar kita, non-Islam maupun orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, orang ateis, mulhidin, orang-orang munafikin, bicara tentang hal yang gaib, yang tidak nampak, seperti Allah itu kan nggak nampak dengan mata kasat mata, dengan johir kita atau dengan daya peraba kita nggak bisa meraba seperti kita meraba batu, pohon, mobil, benda-benda apapun itu kita bisa raba dengan alat peraba kita, indera peraba kita. Tapi kalau Allah tidak bisa diraba dengan indera kita, dengan anggota badan kita. Dia bisa dirasakan oleh hati, oleh keimanan, keyakinan, kepercayaan, keagamaan, keislaman, dengan berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan 24 Rasulnya disampaikan Allah SWT melalui Jibril dan disampaikan kepada para nabi itu, termasuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kaum muslimin, mukminin, solihin, syahidin, yang mendapat ridhonya, para robiin yang terdidik menjadi generasi akhirat, generasi Allah SWT, Rasulnya, sangat yakin kebenaran keimanan kita, bahwa kita meyakini, mempercayai hal yang gaib seperti surga, neraka, pahala Allah SWT, alam barzah, akhirat, hari pengadilan, siratal mustaqim, azab api neraka, surga yang begitu nikmat. Walaupun kita nggak pernah melihatnya, belum ada orang yang melihatnya, yang kembali dari neraka, dari surga ke dunia untuk mengabarkan hal itu, kecuali dikabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkannya kepada kita. Saudara-saudara sekalian, bukan hanya kita yang telah mendapatkan pencerahan lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi-nabi yang lalu pun, seperti Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, itu selalu mencari Allah SWT dan mendapatkan jawabannya secara logika. Termasuk para mu'alaf sekarang ini, itu mencari Allah agar ketemu Tuhan sesembahan yang sebenarnya, itu ketemu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, tidak ada duanya, tidak ada yang sama, karena dia pencipta. Dia tidak sama dengan makhluknya, dengan benda-benda yang ada, yang kita tahu. Dan kita yakin tentang adanya hari pembalasan
Secara logika kalau kita beribadah, contohnya kita sholat 5 waktu, seandainya benar nanti memang ada itu sholat menurut Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala, menurut para nabi dan sebagainya, ada, kita untung, kita sukses ya, kita mendapat ridhonya, mendapatkan surganya, dihindari dari sisa api neraka ya. Kalau itu pun tidak betul, tidak ada sholat, tidak ada Islam, tidak ada Allah dan lain sebagainya, ya nggak rugi dong, nggak rugi. Hanya sekedar kalau dibilang rugi, hanya kita beribadah pada waktu dunia, kita hidup, kita sholat, tapi nggak terasa rugi. Tapi kalau bagi orang kafir, munafikin, musyrikin, non Islam itu yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala yang esa, hal yang gaib, dan juga tidak melaksanakan sholat, haji, puasa, zakat, syahadat, ternyata ada gitu. Islam itu ada, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat, panjarnya itu di dunia maupun di alam barzah. Ada surga, ada neraka. Mereka rugi gitu. Mereka menyesal, semenyesal-nyesalnya gitu. Kenapa mereka tidak masuk Islam, tidak mengakui Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala melalui Qur'annya, dan tidak mengikuti Rasulullah SAW, Nabi Muhammad bin Abdullah melalui sunnah-sunnahnya yang sahih. Mereka rugi gitu. Menyesal-nyesalnya, ternyata ada surga neraka itu. Mereka dimasukkan neraka abadi di sana, kekal abadi di sana. Mereka rugi. Dan misalnya tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada Allah dan sebagainya, itu tidak ada hal yang gaib, hanya mati begitu saja seperti debu. Tidak ada konsekuensi SPB-nya, LPG-nya, lapor pertanggungjawaban, sudah pertanggungjawaban, tidak ada konsekuensinya ya. Mereka nggak dapat apa-apa, tapi ternyata kan ada surga neraka, mereka rugi. Itu salah satu jawaban kita secara logika ya. Berapa sih susahnya sholat, berapa sih susahnya mengakui Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan sesembahan kita yang esa. Apa sih susahnya menolak Tuhan yang tiga gitu. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada kita, sudah berpesan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa yang wajib disembah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan Tuhan yang lain. Tuhan sangat menolak, sangat membenci kalau makhluknya ini yang bernama manusia menyembah yang lain, menyembah makhluk yang diciptakannya gitu. Seolah-olah ini bumi pecah gitu, gara-gara manusia mengakui bahwa Isa itu Tuhan yang disembah. Manusia mengakui ada Tuhan tiga, itu pecah gitu. Bumi seolah-olah pecah gitu. Atau mengakui gitu bahwa Allah itu punya anak gitu. Allah Bapa, Allah Subhanahu wa taala itu punya anak namanya Isa bin Maryam. Itu bisa pecah rasanya. Bumi ini, jagat raya ini bisa berantakan rasanya. Itu saking tidak relanya Allah Subhanahu wa taala dibegitukan gitu, dihinakan. Masa dia sebagai pencipta punya anak, sama seperti kita punya ibu, punya bapak ya, punya ponakan, punya bibi, punya mertua, punya besan, punya ipar. Masa begitu gitu? Tuhan itu ya Allah Subhanahu wa taala, dia pencipta. Dia tidak sama dengan makhluknya ya. Dia pencipta, bukan yang diciptakan dia begitu. Jadi kita tarik kepada kita sendiri. Dalam surah Al-Imran surah ketiga itu disebutkan tentang